Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Yaya di pertemuan 8. Oke, baik. Di pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang konsep penyakit dan peradangan. Baik, kita mulai ya. Ibu akan share screen. Oke, baik. Sudah terlihat, teman-teman? Ya. Nah, di sini akan membahas tentang pengantar peradangan, yang kedua peradangan akut PS peradangan kronis, yang ketiga penyebab dan gejala peradangan, yang keempat mengelola dan mengobati peradangan. Yang kesatu pengantar peradangan. Di mana definisi peradangan yaitu respon imun. Peradangan adalah respon alami sistem kekebalan tubuh terhadap cedera, infeksi, atau paparan racun tertentu untuk melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut. Jadi si respon imun sebenarnya si peradangan itu karena terjadi adanya infeksi ya teman-teman. Di mana ada fungsi utamanya memungkinkan tubuh memulai proses penyembuhan dengan menjebak agen penyebab penyakit melalui pelepasan zat kimia dan sel imun. Itu langsung fungsi utamanya untuk menjebak sebenarnya ya. Nah, sehingga ada peradangan dan akhirnya ada demam gitu ya. Terus ada juga tipe biologis terdiri dari dua kategori utama, yaitu peradangan akut yang terjadi cepat dan peradangan kronis yang berlangsung dengan waktu lama. Nah, bisa juga peradangan itu lama, bisa juga dalam waktu yang singkat. Dan selanjutnya di sini pentingnya memahami peradangan, di mana diagnosis klinisnya, pemahaman tentang mekanisme peradangan membantu dalam mendiagnosis berbagai penyakit kronis seperti radang sendi atau psoriasis. Pencegahan penyakitnya dengan memahami faktor risiko peradangan, dokter dapat memberikan rekomendasi untuk mencegah perkembangan kondisi serius seperti penyakit jantung. Dan yang selanjutnya di sini ada pengobatan efektif, mengetahui jenis dan penyebab peradangan merupakan kunci utama memilih strategi terapi yang tepat, seperti penggunaan obat antiinflamasi. Nah, di sini ada jenis-jenis peradangan yang tadi kita sebutkan ya, ada dua, peradangan akut dan kronis. Di mana akut itu biasanya terjadi akibat cedera atau infeksi bakteri dan virus, prosesnya berlangsung cepat dengan tanda-tanda seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di daerah yang terdampak. Kalau peradangan kronis berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup, seringkali disebabkan oleh respon imun yang berlebihan dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan serta organ tubuh. Jadi kalau peradangan kronis ini bisa jadi menjalar juga ya teman-teman, dan kerusakan sampai kerusakan jaringan. Dan selanjutnya di sini yang kedua ada peradangan akut PS peradangan kronis. Nah, karakteristik peradangan akut di sini ada durasi singkat teman-teman, di mana peradangan akut biasanya berlangsung hanya beberapa hari hingga hitungan minggu, tergantung pada tingkat keparahan cedera atau infeksi. Misalkan jatuh, terus durasinya singkat, itu bisa terjadi juga dalam hitungan minggu. Tetapi ada juga gejala jelasnya, tanda-tanda utamanya meliputi nyeri, kemerahan, pembengkakan, panas, dan terkadang kehilangan fungsi pada area yang terkena. Sehingga misalkan terjadinya jatuh, gak taunya fungsinya jadi berkurang, misalkan jadi gerakan ototnya jadi kaku, atau misalkan karena adanya nyeri dan terjadinya pembengkakan, panas, sehingga lemah gitu ya si ototnya itu. Terus ada juga mekanisme pertahanannya, peradangan ini adalah respon tubuh terhadap ancaman langsung seperti infeksi atau cedera untuk memulai proses penyembuhan. Jadi si peradangannya ini adalah respon imun yang di dalam tubuh untuk proses penyembuhan ya. Tetapi tetap harus dikonsultasikan ke dokter dan diperiksa jika terjadi jatuh atau cedera. Resolusi cepatnya penyembuhan biasanya terjadi setelah penyebabnya dihilangkan dan jaringan dapat pulih di kondisi semula. Jadi misalkan penyebabnya itu misalkan jatuh, setelah jatuh kemerahan, bengkak, panas gitu ya, dan terkadang
hilang fungsinya. Nah, berarti kan si sakitnya dulu yang harus dihilangkan. Setelah itu apa memarnya, merahnya, bengkaknya gitu ya, sehingga akan sembuh pulih ke kondisi semula. Yang selanjutnya ada durasi panjang pada karakteristik peradangan kronis. Peradangan kronis dapat berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun karena kontrol tubuh terhadap inflamasi tidak optimal. Ini beda lagi ya teman-teman, ini sampai bertahun-tahun ya, namanya peradangan kronis. Dampak progresif ini gejala sering muncul perlahan dan tidak selalu terlihat langsung terlihat, sepertinya rasa lelah, nyeri ringan, atau ketidaknyamanan gitu ya. Tetapi ini gejala cuman begitu, tetapi ini bisa menyebabkan peradangan kronis, di mana penyebab kompleksnya seringkali berkaitan dengan penyakit autoimun, infeksi berkepanjangan, atau paparan iritasi jangka panjang seperti polutan. Misalkan terjadinya jatuh atau infeksi, nggak taunya tidak diperiksakan di dokter misalkan ya teman-teman, dan akhirnya menjadi berkepanjangan dan gejalanya juga iritasinya semakin banyak dan parah gitu ya, dan risiko komplikasinya peradangan kronis dapat memicu kondisi serius seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, obesitas, atau kanker tertentu. Perbedaan utama antara peradangan akut dan kronis ini ada durasi. Peradangan akut bersifat sementara dan berlangsung singkat, sedangkan peradangan kronis berlangsung lama dan tidak selalu memiliki resolusi yang jelas. Dan di mana kronis gejalanya gejala pada peradangan akut terlihat jelas dan bersifat lokal, ada karena kemerahan, pembengkakan gitu ya, sementara peradangan kronis sering bersifat sistemik dengan gejala yang samar. Nah, malahan yang samar gitu ya, tetapi kalau yang pembengkakan, kemerahan itu malah peradangan akut ya. Terus ada mekanisme peradangan akut merupakan respon biologis alami untuk penyembuhan, sedangkan peradangan kronis sering disebabkan oleh gangguan sistem imun atau reaksi tubuh terhadap stres berkelanjutan. Jadi, ini adalah sebuah responnya imunitas kita biologis gitu ya, dimana kalau misalkan langsung responnya ke biologis, kemerahan, bengkak, itu adalah untuk proses penyembuhan, sedangkan peradangan kronis ini malah kebalikan gitu ya, gangguannya sistem imun atau reaksi tubuhnya gitu, sehingga terhadap stres yang berlanjutan ditambah lagi ya yang itu. Dan yang ketiga ada penyebab dan gejala peradangan. Yang pertama ada cedera fisik, kerusakan jaringan akibat trauma seperti luka atau patah tulang dapat memicu respon inflamasi alami tubuh ya. Yang kedua ada infeksi, mikroorganisme seperti bakteri, virus atau jamur sering menyebabkan peradangan saat tubuh mencoba melawan patogen, karena ketika infeksi datang, jatuh atau kerusakan jaringan, nggak taunya misalkan kena debu atau misalkan kena paparan yang bisa menyebabkan makin banyak virusnya, yaitu sangat sangat harus dihindari gitu ya, betul-betul harus dihindari. Dan yang ketiga reaksi autoimunnya ya, gangguan sistem kekebalan yang menyerang sel tubuh sendiri seperti pada lupus atau rheumatoid arthritis dapat menghasilkan